Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus belajar agamanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir hari kiamat. Para bapak, ibu, dan saudara penyimak Cukam Mengaji, mungkin ada yang tanya, kenapa namanya Cukam, tidak memakai nama lain? Kenapa namanya Cukam Mengaji? Cukam Mengaji itu kalau saya pribadi mengambil kepanjangan, tidak sama seperti Cukam umumnya. Cukam di sini adalah jejak orang-orang, C-O-K-nya kembali kepada A-nya Al-Quran dan manhaj salaf. M-nya manhaj salaf. Jadi jejak orang-orang yang terdahulu pernah tergelincir pada Cukam yang firqah, kemudian dia sayang dengan Cukam sehingga dia mengajak orang-orang kembali untuk mengkaji Al-Quran, sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Jadi artinya kita dulu pernah masuk pada kubangan kesalahan, kesesatan, dan alhamdulillah Allah memberikan petunjuk kebenaran sehingga kita kembali mengikuti jejak para orang-orang terdahulu, yakni para ulama salaf dalam meniti ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan memulai kajian Kitabul Adab, sebuah pembahasan yang sangat penting namun seringkali terlupakan. Sebab ilmu itu kalau tanpa adab akan kehilangan keindahannya. Sedangkan adab yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah merupakan hiasan seorang mukmin. Makanya Rasulullah SAW itu adalah tauladan terbaik dalam seluruh adab, baik adab kepada Allah, adab kepada keluarga, adab kepada para tetangga, dan adab kepada sesama muslim. Karena itu kita mempelajari adab di sini berarti kita mempelajari bagaimana meneladani akhlak dari Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Ta'ala menjadikan majelis ini sebagai majelis yang penuh kebarokahan, menambah ilmu yang bermanfaat dan mengokohkan kita di atas Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita buka Kitabul Adab halaman 52 bagian bawah ini. Babun la tahqiranna jaratun bijariha. Bismillahirrahmanirrahim. Babun la tahqiranna jaratun bijaratiha. Bab di sini tentang tidak boleh seorang tetangga perempuan meremehkan tetangga perempuan yang lainnya. Di sini wanita dijadikan bab karena wanita itu memang dasarnya itu suka berbuat kesalahan. Makanya di sini dijadikan bab seorang tetangga perempuan itu tidak boleh menyakiti tetangga perempuan lainnya. Hadatsana Abdullah bin Yusuf, hadatsana Lais, hadatsana Sa'id huwa al-Maqduri an Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya nisa al-muslimat, wahai para wanita muslimat, para wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Janganlah seorang tetangga perempuan, janganlah salah satu kalian meremehkan ini kalau di sini artinya enggan memberikan sesuatu, medit, pelit, walau sinasyatin, meskipun hanya berupa kaki kambing, artinya untuk sedekah. La tahqiranna, jangan meremehkan, jangan menganggap remeh jaratul li jaratiha, seorang tetangga perempuan terhadap tetangga perempuan lainnya. Nah, ini penyebutan wanita karena pada masa itu
urusan saling memberi makanan antar tetangga lebih banyak dilakukan oleh kaum wanita. Namun hukumnya berlaku untuk umum, termasuk bagi laki-laki maupun perempuan. Walau sinasyatin, walaupun hanya sebuah kaki kambing. Ini kaki yang bagian bawah. Firsina itu apa ya? Telapak atau kuku kambing yang bagian bawah, bukan kaki panjangnya itu, bukan, tapi hanya kuku bawahnya itu loh, itu firsan, itu telapak kaki atau kuku kambing yang bagian bawah, bagian yang nilainya sangat sedikit. Maksudnya apa? Maksudnya bukan menganjurkan memberi kaki kambing saja, tetapi jangan malu memberi sesuatu yang meskipun nilainya hanya kecil. Nah, Islam menganjurkan kepada kaum muslimin, kepada umat kaum muslimin, kepada umat Nabi Muhammad, menganjurkan untuk saling memberikan hadiah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa hadiah sekecil apapun itu memiliki nilai apabila diberikan dengan ikhlas. Karena itu Rasulullah SAW tidak melihat besar atau kecilnya barang, tapi besarnya dilihat adalah besarnya kasih sayang yang tumbuh di antara kaum muslimin. Kita pun juga demikian, jangan meremehkan amal kecil. Seringkali seseorang tidak jadi sedekah karena merasa pemberiannya terlalu sedikit, terlalu kecil. Ya, hadis ini menganjurkan kepada kita jangan menunggu mampu baru memberi, tapi lebih baik memberi sedikit daripada tidak sama sekali. Kemudian ini juga hadis ini mengajak kita menjaga hubungan dengan tetangga. Tetangga itu mempunyai hak yang sangat besar di dalam Islam. Rasulullah mengajak kita untuk memperbaiki hubungan tetangga. Nah, kadang-kadang sesuatu yang murah itu justru menjadi sebab eratnya persaudaraan. Yang dinilai adalah keikhlasan, perhatian, kasih sayang, dan menjaga hubungan baik. Jangan sampai kita makan enak, kita kecukupan, sedangkan di samping rumah kita atau di belakang rumah kita, di depan di rumah kita itu ada tetangga kita kadang 2 hari tidak makan. Kadang yang dimakan hanya ketela, karena yang dipunya hanya itu. Masya Allah, makanya kita harus bisa melihat. Kalau kita mampu, tidak ada salahnya kita menolong tetangga kita. Jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Haditsana Abu Kamil Al-Jahdari wa Ishaq ibn Ibrahim wa lafzul Ishaq. Qala Abu Kamil haditsana wa qala Ishaq akhbarana Abdul Aziz ibn Abdul Samad Al-Ami. Haditsana Abu Imran Al-Jawni an Abdullah bin Samit an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, idza tabahta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kata Rasulullah ini, wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak kuah, maka perbanyaklah maksudnya memasak masakan yang ada kuahnya, maka perbanyaklah airnya. Kemudian perhatikan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kemudian perhatikan tetanggamu, keluarga tetanggamu, dan berilah mereka dengan cara yang baik. Kalau dalam hadis lain kan ada riwayat Muslim itu ada tambahan summa unzur ahla baitin min jiranik. Kemudian kamu kalau udah masak banyak, tengoklah kanan kiri samping, fa'asibahu minha bima'ruf, maka tuangkan untuk mereka dari masakanmu itu dengan cara yang baik. Jadi apabila engkau memasak kuah, masakan yang berkuah, ini yang disebut kuah itu karena makanan yang banyak kuahnya, yang berkuah itu lebih mudah dibagi tanpa memberatkan si pemilik masakan. Beda dengan masakan yang berat, terkadang kita tapi masakan yang berkuah itu lebih mudah untuk dibagi. Ini maksud dari Nabi fa'aksiru ma'aha, perbanyaklah airnya. Itu maksudnya bukan agar mengurangi kualitas makanan, tidak, tetapi supaya jumlahnya bertambah sehingga bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Ini menunjukkan Islam itu mengajarkan kepedulian sosial dengan cara yang ringan, tidak memberatkan. Kemudian Rasulullah juga mengatakan wa ta'ahad jiranaka, perhatikanlah keadaan tetanggamu. Artinya jangan lupakan tetangga, sesekali kirimlah makanan untuk mereka, jalin hubungan terbaik. Jalin hubungan terbaik. Jadi memang Islam itu mengajarkan kita untuk memuliakan tetangga. Bahkan sampai
Rasulullah SAW itu pernah didatangi oleh malaikat Jibril, ya kan, didatangi oleh malaikat Jibril, terus malaikat Jibril terus menerus mewasiatkan kepada Nabi. Jibril mewasiatkan kepadaku terus menerus, kata Rasulullah, tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan dijadikan ahli waris, mendapatkan warisan. Itu saking pesannya Jibril agar kita dengan tetangga kita itu tidak bermusuhan. Tapi yang terjadi sekarang justru antara tetangga itu bermusuhan, apalagi beda akidah, jadi musuh. Jadi kalau ini hadis ini juga berbagi itu tidak harus menunggu kaya. Terkadang orang itu tidak mau berbagi karena merasa dirinya bukan orang kaya. Tapi Nabi mengatakan masalah lebih banyak kuahnya, tidak mengatakan masalah lebih banyak dagingnya, itu tidak. Beliau mengatakan perbanyaklah kuahnya. Ini menunjukkan bahwa berbagi itu bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan. Dengan berbagi akhirnya menimbulkan kasih sayang. Makanan itu adalah sarana yang sangat efektif untuk mempererat ukhuwah, menghilangkan permusuhan dan menumbuhkan kasih sayang. Jadi kalau tetangga itu kalau istilah Jawa itu apa itu, diberikan nasi, makanan itu lebih lengket daripada diberikan uang. Terkadang kita memberikan makanannya ala kadarnya, itu justru memberikan efek yang luar biasa, menghilangkan permusuhan, saling membantu dan menumbuhkan kasih sayang. Jadi ini termasuk jangan kalau bahasa individualis itu merasa egois, merasa dirinya hidup sendiri, tidak butuh orang lain. Jadi hadis ini mengajarkan agar kita sebagai seorang muslim tidak memikirkan keluarga kita sendiri. Ketika memasak hendaknya teringat pada apakah tetangga yang sebelah itu sudah makan atau belum, membutuhkan atau tidak, layak diberi makan atau tidak. Nah, dan imam hadis, mensyarah hadis, termasuk ini Muslim, termasuk Imam An-Nawawi, termasuk dari Sahih Bukhari pensarahnya itu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu juga menerangkan perintah memperbanyak air kuah itu merupakan bentuk kemudahan syariat agar seseorang dapat berbagi tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Hadis itu juga kata Imam Nawawi termasuk berisi anjuran untuk berbuat baik kepada tetangga dengan memberikan hadiah, khususnya makanan yang sesuai dengan kemampuan. Babu hakil jiwar fi qurbil abwab. Babnya hak tetangga itu berdasarkan paling dekatnya pintu rumah. Abwab, beberapa pintu rumah. Hadisna Hajjaj ibn Minhal, hadisna Syu'bah, qala akhbarani Abu Imran, qala sami'tu Talhah an Aisyah, qalat qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li jaraini, kata Aisyah, dia bertanya kepada suaminya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya memiliki dua tetangga, mempunyai dua orang tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, maka kepada siapakah aku memberikan hadiah di antara keduanya itu. Yang dimaksud adalah ketika seseorang tidak mampu memberi kepada semua tetangga sekaligus, maka kepada siapakah yang lebih berhak saya beri hadiah. Apa kata Rasulullah? Qala ila aqrabihima minki baban, kata Rasulullah seperti itu. Kepada tetangga yang pintunya paling dekat. Kenapa? Kenapa diberikan kepada tetangga yang pintunya paling dekat? Karena biasanya lebih sering untuk bertemu dengan tetangga yang pintunya yang paling dekat, lebih sering mengetahui keadaan kita, lebih mudah saling menolong, dan lebih besar pengaruh hubungan bertetangga. Jadi semua tetangga itu pada dasarnya mempunyai hak. Islam memerintahkan berbuat baik kepada seluruh tetangga. Dalam Al-Quran surat An-Nisa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wal jari dzil qurba wal jaril junub, berbuat baik kepada tetangga yang dekat maupun kepada tetangga yang jauh. Semua tetangga pada dasarnya punya hak. Tapi bila tidak mampu memberikan kepada semua tetangga, maka hadis ini bukan berarti hanya tetangga terdekat yang memiliki hak, tetapi apabila orang itu hanya mampu memberi
kepada salah satu, maka yang didahulukan adalah tetangga yang paling dekat. Tapi ketika dia mampu untuk memberikan semua tetangganya, maka tidak mengapa, seluruhnya diberikan. Nah, kedekatan rumah, tetangga yang paling dekat dengan rumah kita, itu semakin dekat rumah seseorang, itu biasanya kan orang sering bertemu, semakin sering mendengar suara, semakin mudah terganggu maupun terbantu. Kadang kalau kita ribut, tetangga juga mendengarkan, atau ketika kita kesusahan, tetangga juga membantu kita. Maka itulah haknya yang lebih besar daripada yang lain. Jadi Islam itu memang mengajarkan prioritas yang paling utama. Tidak semua amal dilakukan sekaligus, itu tidak, tapi yang paling prioritas itu mana? Itu syariat mengajarkan seperti itu, mendahulukan yang lebih berhak, kemudian yang berikutnya. Kalau dalam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjelaskan yang dimaksud dengan yang lebih dekat, al-aqrab, itu adalah tetangga yang paling dekat dengan rumahnya, karena dialah yang paling sering merasakan manfaat dan gangguan dari tetangganya. Ini kalau hubungannya dengan hadis sebelumnya, jika diperhatikan, 3 hadis dalam Kitabul Adab ini memang saling melengkapi. Pertama, jangan meremehkan hadiah meskipun kecil yang tadi, meskipun sedikit. Kemudian memperbanyak kuah, masakan, masak yang ada kuahnya diperbanyak, lalu dibagikan kepada tetangga. Jika harus memilih, dahulukan tetangga yang paling dekat dengan pintu rumahnya. Ya, ketiganya ini, hadis tiga-tiganya ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap hak-hak tetangga. Hubungan yang baik dengan tetangga bukan hanya dengan tidak mengganggu mereka, tetapi dengan berbagi. Terkadang kan tetangga terganggu dengan keadaan kita, ramainya anak-anak kita, terkadang suara kita yang lebih tinggi sehingga didengar oleh tetangga. Tetapi dengan berbagi itu akan menghilangkan suudzon, menghilangkan permusuhan, dan menambah ukhuwah. Menambah ukhuwah. Babu ikramil dhaif wa khidmatihi iyahu binafsihi. Bab memuliakan tamu dan melayani tamu dengan dirinya sendiri, Jadi melayani sendiri tamunya itu. Ini berdasarkan wa qaulihi ta'ala, berdasar firman Allah Ta'ala yang malhur, hal ataka hadis dhaifi Ibrahimil muqarramin. Sudahkah sampai kepada Muhammad kisah tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan? Jadi Imam Bukhari ini yang nuliskan Imam Bukhari hadisnya ya, bahwa itu Rawahul Bukhari, Kitabul Adab. Jadi Imam Bukhari memulai bab ini dengan mengisyaratkan kisah Nabi Ibrahim yang langsung melayani tamunya sendiri, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Hadisna Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Surah al-Aqabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jaizatuhu yaumun walailah. Melayaninya mereka, memberikan hidangan kepada mereka, haknya mereka tamu itu sehari semalam. Wal diyafatu salasatu ayyam. Sedangkan jamuan tamu, kalau yang pertama itu jamuan khusus kita berikan untuk kemuliaan kepada mereka, bisa dibelikan, bisa apa, untuk memuliakan tamu itu sehari semalam itu. Sedangkan jamuan tamu yang ada di rumah kita seadanya itu selama 3 hari, salah satu ayyam. Fama ba'da dzalika fa huwa shadaqah. Maka setelah itu, setelah 3 hari, maka apa yang diberikan kepadanya adalah sedekah. Wala yahillu lahu ay yaswiya indahu hatta yahrijahu. Dan tidak halal bagi seorang tamu tinggal bersama yang punya rumah hingga menyusahkan atau memberatkan tuan rumahnya. Jadi di sini Rasulullah memberikan
nasihat kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Ini adalah bentuk motivasi. Maksudnya apa? Maksudnya kesempurnaan iman itu mendorong seseorang untuk memuliakan tamu. Fal yukrim dhaifahu, kata Rasulullah. Hendaklah dia menunaikan atau memuliakan tamunya. Memuliakan tamu itu mencakup datang dengan wajah yang ramah, senyum, mempersilahkan masuk, menyediakan makanan. Kemudian apa lagi? Memberikan makanan, minuman sesuai dengan kemampuan, berbicara yang sopan, itu juga termasuk, dan membuat tamu itu merasa nyaman. Jangan sebaliknya, ketika ada tamu gak dia popo malah tekorene, itu nggak boleh, karena tamu itu membawa barokah. Kemudian yang dimaksud jaizatahu di sini ada kalimat jaizatahu, ya kan? Jaizatahu yaumun walailah. Ini yang dimaksud jaizatahu maksudnya adalah pelayanan istimewa pada hari pertama atau malam pertama kedatangan tamu itu. Para ulama menjelaskan bahwa inilah hak tamu yang paling utama. Itu dikasih pelayanan istimewa pada malam itu, satu hari itu. Adapun menjamu tamu itu dianjurkan selama 3 hari. Abdiyafatu salah satu ayam. Menjamu tamu itu dianjurkan selama 3 hari. Hari pertama diberikan pelayanan khusus, pelayanan terbaik. Hari kedua dan ketiga tetap dijamu sesuai dengan kemampuan. Famakana waru'ad dzalika fahuwa shadaqah. Setelah 3 hari, jika tuan rumah masih menjamunya, maka itu termasuk sedekah, dan bukan lagi kewajiban atau hak tamu. Kewajiban dia nggak memberikan makan itu nggak masalah. Tapi kalau memberikan makan dapat sedekah. Dan tamu juga tidak berhak menuntut kalau sudah lebih dari 3 hari. Wala yahillu lahu ayyaswiya indahu hatta yukhrijuh. Kemudian tidak halal bagi tamu itu tinggal sampai memberatkan tuan rumahnya. Artinya tamu itu juga harus memiliki adab, tidak boleh berlama-lama tanpa kebutuhan, tidak boleh menyulitkan tuan rumah, dan peka terhadap keadaan orang yang menerimanya. Jadi Islam itu memang mengajarkan kita untuk memuliakan tamu. Islam juga mengatur kita hak tuan rumah dan hak tamu. Islam juga memberikan kita anjuran untuk melayani tamu yang dengan pelayanan yang terbaik pada hari pertama. Setelah itu 3 hari setelah lebih dari 3 hari menjadi sedekah. Islam disampaikan semua. Ternyata hukum Islam itu syariat Islam sangat indah. Hadatsana Qutaibah hadatsana Lais an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah innaka tab'atsuna fananzilu bi qaumin fala yaqrunana fama tara. Ini ada seorang sahabat bernama Uqbah bin Amir, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengutus kami, lalu kami singgah pada suatu kaum, tetapi mereka tidak menjamu kami. Bagaimana pendapat engkau, wahai Rasulullah? Faqala lana Rasulullah SAW, inna zaltum biqaumin fa'amaru lakum bima yanbaghi lidhaifi faqbalu fa'in lam yaf'alu fakhudhu minhum haqqad dhaif allati yanbaghi lahum. Ini akhirnya dijawab oleh Rasulullah, apabila kalian singgah nazaltum biqaumin fa'amaru lakum, ketika kalian singgah pada suatu kaum lalu mereka memberi apa yang kalian, maksudnya menjamu kalian, lalu mereka memberikan kepada kalian jamuan yang memang layak bagi seorang tamu. Fa'amaru lakum bima yanbaghi lidhaif, mereka memerintahkan orang lain kepada kalian untuk menjamu yang memang pantas atau layak untuk seorang tamu, maka terimalah. Faqbalu. Namun jika mereka tidak melakukannya, fa illam yaf'alu fakhudhu minhum haqqad dhaifi alladhi yanbaghi lahum, maka ambillah dari mereka hak tamu yang memang menjadi kewajiban mereka. Jadi hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, innaka tab'atsuna fanazil biqaumin la yaqrunana
Kata yaqrununa ini berasal dari kata al-qira. Al-qira itu yaitu menjamu tamu dengan makanan, atau memberikan tempat bermalam, atau memberikan pelayanan yang layak. Maksudnya, wahai Rasulullah, engkau mengutus kami untuk suatu urusan, kemudian kami singgah di suatu kaum, tetapi mereka tidak mau menjamu kami sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu tidak sedang meminta-minta, melainkan sedang menjalankan tugas kepada kaum muslimin. Famataro, apa pendapat engkau wahai Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan? Para sahabat mengembalikan persoalan itu kepada Rasulullah SAW sebagai tempat untuk meminta fatwa. Kemudian Rasulullah mengatakan, Inna zaltum bi qaumin fa'amaru lakum bima yanbaghi lidhaifi faqabalu. Jika mereka memberikan kepada kalian jamuan yang memang menjadi hak tamu, maka terimalah. Ini menunjukkan bahwa menerima jamuan itu bukan termasuk meminta-minta, bahkan termasuk menerima hak yang telah disyariatkan. Tapi fa'ilam, Nabi meneruskan, fa'ilam yaf'alu fakhudhu minhum haqqa dhaif. Inilah bagian terpenting pokok dari hadis ini yang kadang salah dimengerti. Para ulama menjelaskan bahwa maksudnya bukan membolehkan merampas harta orang lain sesuka hatinya, itu tidak. Maksudnya adalah apabila seseorang berada di dalam perjalanan yang sangat jauh dan membutuhkan jamuan yang memang wajib diberikan kepada yang wajib diberikan oleh penduduk pada mereka, sementara mereka menolak tanpa alasan yang dibenarkan, maka tamu boleh mengambil sekedar haknya, tidak boleh lebih. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi juga. Ini Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dalil tentang kewajiban menjamu tamu. Wajib menurut sebagian ulama, khususnya bagi musafir. Beliau juga menerangkan bahwa yang boleh diambil hanyalah sebatas hak tamu, bukan mengambil harta secara bebas, itu tidak. Mengambil secara bebas itu tidak boleh, hanya haknya saja. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyerangkan hadis ini berkaitan dengan tamu yang sedang safar, yang diambil hanyalah kadar kebutuhan. Kalau dia tidak butuh, tidak boleh mengambil. Kalau dia butuh dan memerlukan, maka dia boleh mengambil hanya sekedar kebutuhan saja, tidak boleh mengambil lebih dari haknya. Sebagian ulama memahami kewajiban menjamu tamu ini berlaku selama sehari semalam, sedangkan selebihnya merupakan sedekah. Itu ada. Kalau sehari itu sudah diberikan layanan yang terbaik, tempat tinggal, makan, ya sudah selesai. Umpama hari kedua tidak diberikan, nggak masalah. Sedangkan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni bila menyebutkan bahwa apabila penduduk satu kampung tidak menjamu seorang musafir, seorang musafir yang benar-benar membutuhkan padahal mereka mampu, maka mereka berdosa karena meninggalkan kewajiban. Jadi kalau melihat manfaat faedah fikihnya, berarti menjamu tamu itu, yang pertama, menjamu tamu itu ternyata memang akhlak dari para nabi, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, seorang musafir itu mempunyai hak untuk mendapatkan jamuan menurut kadar yang ma'ruf. Yang ketiga, mengabaikan tamu yang membutuhkan itu termasuk perbuatan tercela. Jika semuanya mengabaikan, berarti semuanya berdosa, tidak boleh. Kemudian empat, mengambil hak dalam hadis ini harus sesuai dengan syariat, yaitu sebatas kebutuhan saja tanpa kezaliman. Makanya hadis ini menjadi dalil bahwa Islam itu menjaga hak orang yang lemah sekaligus melarang melampaui batas. Hubungannya dengan hadis lain apa? Hadis lain yang di atas tadi hubungannya dengan sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi sudah jelas kalau seseorang imannya sempurna, ketika melihat seorang musafir yang membutuhkan, justru dia akan membantu, menolong, dan memberikan jamuan. Babu ma yukrahu minal ghadab wala jaza' inda dhaif. Ada bab lagi nih. Babnya
larangan, sesuatu yang dibenci, marah dan gersula. Gersula itu menggerutu, jazak menggerutu indatif di sisi tamu. Ketika ada tamu itu dia marah, kemudian menggerutu. Ini termasuk dibenci. Hadatsana Ayyas bin Walid. Hadatsana Ayyas bin Walid. Hadatsana Abdul A'la, hadatsana Sa'id al-Jurairi an Abi Utsman an Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma anna Abu Bakar tadayyafa rahdan. Kata Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, ini adalah putra dari Abu Bakar, dia menceritakan kisahnya bersama bapaknya. Dia menceritakan bahwa bapak saya Abu Bakar radhiyallahu anhu menerima beberapa tamu. Anak Abu Bakar tadayyafa rahdan, jadi menerima beberapa orang tamu, kelompok golongan tamu. Rahdan itu berarti lebih dari jamak, lebih dari 3. Faqala li Abdurrahman dunaka yafaka fa ini muntaliqun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, Abdurrahman melanjutkan, kemudian bapak saya Abu Bakar itu berpesan kepada saya, dunaka yafaka fa inna muntaliqun, uruslah tamu-tamuku ini. Kamu yang bakal ngurus tamu-tamuku ini. Karena saya akan berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafruq min kirahum qabla an aji, kata Rasulullah, kata Abu Bakar. Maka selesaikanlah jamuan mereka sebelum saya kembali ke rumah. Saya tidak bisa menemui tamu saya karena saya ada halangan untuk menjumpai Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Maka tamu-tamuku ini silahkan dijamu. Anaknya diberikan pesan seperti itu. Fa'antalaqa Abdurrahman fatahum bima indah. Akhirnya Abdurrahman bin Abu Bakar pergi menemui para tamu yang datang kepada Abu Bakar ini, ke rumahnya Abu Bakar. Abdurrahman, anaknya Abu Bakar ini, datang dengan membawa makanan yang ada di rumahnya. Faqala at'amu, dia membawa makanan seraya mengatakan, wahai tamu-tamu, makanlah. At'amu, it'amu, silakan makan. It'amu, silakan makan. Faqala aina rabbu manzilina. Tapi ketika tamu itu diajak untuk makan, diberikan makanan, diberikan pelayanan, sajian, mereka justru mengatakan, di manakah tuan rumah kita ini? Si pemilik rumahnya mana ini? Abu Bakarnya mana, Pak Abu Bakarnya? Kok yang melayani kami bukan pemilik rumahnya? Padahal dia adalah anaknya Abu Bakar. Qala, berkata Abdurrahman, it'amu, silakan makan saja. It'am, makan saja ini sajian ini silakan dimakan. Kalau mereka tamu berkata, manahnu bi'akilina hatta yaji'a rabbu manzilana. Oh, kami tidak akan makan sampai tuan rumah ini datang kepada kami. Yang menyuguhkan tuan rumah ini, kami ini nggak mau makan, tamu-tamunya ini. Tamunya Abu Bakar tidak mau makan. Qala iqbalu anna kira'akum fa innahu in ja'a wa lam tat'amu lanal qayanna minhu. Bahkan Abu Bakar ini sudah mengatakan, terimalah pelayanan kami ini, sajian kami ini. Sesungguhnya kalau nanti bapak saya datang, Abu Bakar datang, dan kalian menolak untuk memakannya, pasti dia akan memarahi kami. Fa'abau, ternyata mereka para tamu menolak. Jadi kalau kita lihat secara hadis ini, maksudnya susunan. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Beliau adalah putra kandung dari Abu Bakar As-Siddiq yang meriwayatkan dan menyaksikan langsung peristiwa ini. Oleh karena itu, riwayat beliau memiliki nilai yang kuat karena berasal dari pengalamannya langsung. Dia mengatakan, anak Abu Bakar tatayyafa rahdan. Kata tatayyafa itu bermakna menerima tamu. Jadi menjadikan ada beberapa kelompok, beberapa orang yang datang kepada Abu Bakar untuk bertamu. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan kebiasaan para sahabat itu memuliakan tamu, bahkan dalam jumlah banyak, beberapa orang sekaligus. Kemudian Abu Bakar berpesan kepada anaknya,
Dunaka atyafaka. Dunaka ini adalah isim fi'il amr. Apa fi'il amr itu? Kata yang bermakna amr, perintah. Berarti kan memerintahkan anaknya untuk mengurusi tamu-tamunya, uruslah mereka, layani mereka. Ucapan ini menunjukkan bahwa seorang kepala keluarga, Abu Bakar sebagai kepala keluarga, boleh menyerahkan urusannya menjamu tamu kepada wakilnya, yaitu anaknya atau anggota keluarga yang lain, apabila dia memiliki keperluan yang lain. Karena dalam hadis sebelumnya kan pada babnya juga bab dari Imam Bukhari itu kan bahwa pemilik rumah itu melayani sendiri tamunya, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam itu melayani sendiri tamunya. Nah, ini alasan Abu Bakar tidak melayani tamu itu karena ada keperluan dari Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Fa'ina muntalikun ila Nabi. Abu Bakar pergi menemui Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan majelis Nabi yang sangat agung di sisi para sahabat. Sama-sama kewajiban, sama-sama nilai yang agung, menerima tamu itu nilai yang agung, tapi sahabat itu lebih menghormati datang ke majelisnya Nabi. Namun meskipun hendak pergi, Abu Bakar itu tidak melupakan hak tamunya. Beliau terlebih dahulu mengatur agar mereka tetap dilayani oleh anaknya. Ternyata Abu Bakar ketika mengatakan kepada Abdurrahman bin Abu Bakar, fafrik min qirahum qabla an aji'al qira, selesaikan pelayanan kepada mereka sebelum aku pulang. Ini menunjukkan bahwa menyegerakan penyajian kepada tamu, memberikan makanan kepada tamu termasuk bentuk memuliakan tamu. Dan Abu Bakar, Abdurrahman pun juga melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Abdurrahman membawa makanan, mengatakan, silakan makan, silakan makan. Beliau tidak langsung menunda-nunda, bahkan langsung menghidangkan makanan dan mempersilahkan tamu untuk makan. Ini menunjukkan amanah dan kepatuhan seorang anak kepada ayahnya. Ternyata faqalu aina rabbu manzilana. Para tamu tidak langsung menyantap makanan. Mereka terlebih dahulu bertanya, di mana tuan rumah ini? Ini adalah adab yang sangat mulia. Bukan berarti mereka salah, itu tidak. Para sahabat yang tidak mau makan salah, tidak. Ini adab yang sangat mulia. Mereka ingin menghormati Abu Bakar dan tidak mau mendahului makan. Abdurrahman kembali mempersilahkan mereka untuk makan, mengulangi perintahnya untuk makan, bahwa beliau benar-benar telah mendapatkan izin dari ayahnya untuk menjamu mereka dan ingin menenangkan para tamu agar tidak sungkan. Monggo silakan makan. Ternyata para tamunya mengatakan, manahnu biakilina hatta yaji'a rabbu manzilana. Ungkapan manahnu biakilina ini adalah bentuk penegasan yang lebih kuat daripada sekedar la nakul, kami tidak mau makan. Artinya mereka bukan sekedar berkata kami belum makan, tetapi menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak akan makan sebelum pemilik rumahnya, tuan rumahnya ini hadir. Ini menunjukkan tingginya penghormatan mereka kepada Abu Bakar, menghormati. Kemudian Abdurrahman berkata, iqbalu anak hirakum fa innahu in ja'a walam tatu'amu lanal qiyana minhu. Abdurrahman berkata, terimalah jamuan kami. Kalau beliau datang, maksudnya ayah saya datang dan melihat kalian belum makan, kami pasti akan mendapatkan teguran dari beliau, dari Abu Bakar. Jadi Ibnu Hajar menjelaskan bahwa lafaz nanal qiyana minhu itu tidak menyebutkan secara eksplisit, secara tersirat apa yang mereka terima. Maksudnya apa? Dalam usul bahasa Arab, usul itu dalam tata bahasa Arab, hal itu dipahami dari konteks, yaitu termasuk al-utab atau atap, teguran, atau al-laum, celaan. Hal ini menggambarkan bahwa Abu Bakar itu sangat perhatian terhadap hak tamu, sehingga keluarganya itu khawatir apabila pelayanan kepada tamu ini terlambat. Makanya memuliakan tamu merupakan akhlak para sahabat. Fa'araftu annahu yajidu alayya falama
ja'a tanahaitu anhu. Ini Abdurrahman bin Abu Bakar meneruskan ceritanya. Maka aku mengetahui bahwa beliau, ayahku, marah kepadaku. Annahu yajidu alayya. Beliau marah kepadaku. Falamma ja'a tanahaitu anhu. Maka ketika Abu Bakar datang ke rumah, aku pun menjauh darinya, menyendiri, menjauh darinya. Faqala ma sona'tum. Apa yang kalian kerjakan? Kata Abu Bakar. Apa yang telah kalian lakukan? Fakhbaruhu. Kemudian para tamu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada beliau. Faqala, para tamu menceritakan bahwa anak jenengan tadi sudah datang memberikan jawaban kepada kami, dan kami yang menolaknya karena tidak ada engkau. Faqala ya Abdurrahman, fasakata. Abu Bakar memanggil anaknya, wahai Abdurrahman. Ternyata Abdurrahman diam, tidak berani menjawab karena takut dimarahi oleh ayahnya. Tsumma qala ya Abdurrahman, fasakata. Dipanggil kedua kalinya, wahai Abdurrahman. Namun Abdurrahman tetap diam. Faqala ya Gunsar. Ini Gunsar ini apa ya, kata-kata celaan. Hei cah ora genep, kayak gitu. Aku santu alaika in kunta tasma' sauti lamma ji'ta. Wahai Gunsar, aku bersumpah kepadamu, jika engkau mendengar suaraku, sungguh engkau harus datang kepadaku. Kalau kamu mendengar suaraku, kamu harus ke sini. Fakharajtu faqultu sal ya faqa. Anaknya ini takut dimarahi oleh bapaknya. Wahai bapak, dia keluar, coba tanyakan kepada tamu-tamu apa yang terjadi. Faqalu sadaqa atana bihi. Ternyata tamu-tamunya Abu Bakar ini yang datang itu membenarkan, iya benar, anakmu tadi atana bihi, datang kepada kami dengan membawa makanan. Qala fa inna man tadhartumuni. Kemudian Abu Bakar berkata, jadi kalian memang menungguku, artinya tidak makan. Tidak makan karena ingin menungguku. Kemudian tamunya mengatakan, wallahi la at'amuhu lailah. Demi Allah malam ini aku tidak akan memakannya. Ini ucapannya Abu Bakar. Faqala al-akhirun wallahi la nat'amuhu hatta tat'amah. Akhirnya mereka berkata, demi Allah kami juga tidak akan memakannya sehingga engkau ikut memakannya. Abu Bakar datang, kalau kalian tidak mau makan sajian ini, saya malam ini tidak akan makan. Para tamu berkata, demi Allah kami juga tidak akan makan hingga engkau ikut makan bersama kami. Kalau engkau sebagai tuan rumah tidak makan, kami pun juga tidak akan makan. Qala lam ara fi syarr kalailah. Kata Abu Bakar, aku belum pernah melihat keadaan yang lebih menyulitkan daripada malam ini. Artinya para tamu tidak makan hidangan itu membuat sahabat itu sedih. Wailakum malakum la taqabbaluna annakirakum. Rusak kalian, mengapa kalian tidak mau menerima jamuan kami? Hati to'amak. Artinya bawalah makanan itu kemari. Faja'a bihi fawadha'a yadahu faqala bismillah al-ula minasyaiton. Kemudian setelah Abu Bakar mengatakan bawa makanan itu kemari, makanan itu dihidangkan kembali. Kemudian beliau meletakkan tangannya pada makanan seraya berkata bismillah, bismillah al-ula minasyaiton. Bismillah, yang pertama tadi itu berasal dari syaitan. Maksudnya emosi Abu Bakar yang pertama tadi yang mencela anaknya, mencari anaknya, menganggap anaknya tidak melayani tamu, sehingga mereka terhalang untuk menjamu tamu. Abu Bakar mengatakan itu tadi dari setan itu tadi. Sekarang fa'akalau akalu. Akhirnya Abu Bakar makan, kemudian mereka pun juga ikut makan. Jadi hadis ini Abdurrahman itu anaknya Abu Bakar berarti memang benar-benar memahami karakter ayahnya yang sangat menjaga hak tamu. Makanya ketika mengetahui tamu belum makan, dia menduga ayahnya pasti menganggap dirinya lalai. Ya hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin yang saleh dapat mengenali keadaan orang lain dari kebiasaan dan akhlaknya. Ternyata Abdurrahman terbiasa, kalau kalian tidak makan nanti bapak saya akan marah.
Disampaikan Abdurrahman menghindar ketika dipanggil itu bukan berarti karena durhaka, itu tidak, tetapi agar kemarahan ayahnya itu semakin yang tinggi bisa reda. Ini termasuk adab ketika seseorang mengetahui lawan bicaranya sedang emosi, maka dia lebih baik diem. Nah, ya kan, sama seperti Abdurrahman ketika bapaknya sedang emosi, dia memilih untuk diem. Nah, kemudian Abu Bakar itu tidak langsung menghukum atau menyalahkan anaknya, tapi beliau terlebih dahulu mengatakan masonatum, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ini merupakan dalil pentingnya seseorang tabayun sebelum menjatuhkan penilaian. Terkadang kita langsung memberikan kamu salah tanpa mendengar atau bertabayun dulu. Jadi Abu Bakar tabayun dulu, masonatum, ini apa yang terjadi ini. Nah, akhirnya para tamu jujur memberitahu kepada Abu Bakar. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani itu juga mengatakan kalimat yang gutsar itu bukan kalimat, itu lafaz yang sering dipakai oleh orang Arab sebagai teguran kepada orang yang dianggap kurang cermat atau bertindak bodoh pada suatu keadaan. Bukan nama panggilan, bukan nama hei bodoh, kamu itu bodoh sekali, itu tidak, melainkan ungkapan yang keluar karena emosi. Jadi para ulama memahami ucapan Abu Bakar ini sebagai sesuatu yang keluar ketika beliau mengira Abdurrahman ini telah menyia-nyiakan amanahnya. Kemudian Abu Bakar juga sumpah tadi, aku santu alaika. Ini artinya ini bukan sumpah untuk menghukum. Ini maknanya aku tadi kan sangat meminta agar kamu segera datang dan menjamu tamu. Ini dalam bahasa Arab ini bentuk ini dipakai untuk menguatkan suatu perintah. Kemudian Abdurrahman itu juga menjawab. Menjawabnya juga sangat tenang. Salat yafaq. Beliau tidak membela diri dengan panjang lebar, itu tidak, tapi beliau hanya berkata, coba tanyalah kepada tamu-tamu engkau, wahai Bapak. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan diri orang yang benar, ini menunjukkan orang yang memang benar itu tidak akan menghindar, tapi coba tanyakan kepada tamu-tamu, coba tabayun dulu wahai Bapak. Akhirnya tamunya bertabayun. Kemudian Abu Bakar juga bersumpah, wallahi la nata'amuhu hatta tata'am. Abu Bakar bersumpah, kemudian tamunya juga bersumpah. Ucapan ini keluar karena rasa kesal. Namun Abu Bakar itu tidak bermaksud menyiksa diri. Beliau hanya mengucapkan sumpah dalam keadaan marah. Demi Allah, kalau malam ini saya tidak akan makan. Tamunya juga mengatakan, kalau engkau tidak makan, demi Allah, saya juga tidak akan makan. Makanya Abu Bakar mengatakan, lam ara fi syarri kalailah. Maksudnya bukan malam ini penuh dengan keburukan. Kan makna syar itu kan keburukan. Tapi maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya aku belum pernah mengalami keadaan yang serumit dan sesulit malam ini. Karena semua saling bersumpah untuk tidak makan. Ma lakum la taqabbaluna anna qirakum. Abu Bakar merasa heran. Beliau mengatakan, mengapa kalian tidak menerima jamuan kami? Ini menunjukkan bahwa beliau itu memang sangat ingin memuliakan tamunya. Akhirnya kedua-duanya makan. Abu Bakar juga makan, tamunya juga makan. Jadi hadis di atas itu kalau dalam tafsir dalam syarahnya ini dari Bukhari, berarti syarahnya yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani, itu sangat panjang sekali. Berarti dalam satu hadis itu membahas adabnya, akhlaknya dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq bersama anaknya ketika terjadi perselisihan, sedang tamu itu ada. Makanya sesuai dengan babnya ini, bagaimana ketika sesuatu yang dibenci, ketika marah-marah dan menggerutu ketika ada tamu. Soal demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya dalam menyampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.